Alhamdulillah. Jelas ya. Oke, Alhamdulillah sudah jelas. Baik, kita buka dengan doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat bisa berkumpul di malam hari ini dan juga nikmat kesempatan ya. Alhamdulillah nikmat sehat juga. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan juga pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masuk kepada kajian malam atau kalam ya. Dan bukan suatu kebetulan nih ayah bunda hadir, tapi memang Allah pilih langsung untuk bisa hadir pada kesempatan hari ini. Nah, ayah bunda izin saya jelaskan sedikit ya. Jadi program kalam merupakan kajian malam. Ya, kalam itu singkatan kajian malam. Adalah program yang terselenggara dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Jadi dari pengelolaan wakaf produktif dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional ya, dengan tujuan untuk membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Nah, bagi ayah bunda yang belum masuk ke dalam grup kalam, nanti bisa langsung japri aja Bang Rizal ya, karena kita insya Allah akan ada terus ya kajian malam ini ya, nanti untuk waktunya akan diberitahu di grup kajian malam. Nah, apa kabarnya ayah bunda semua di sini? Sehat-sehat kah? Atau ada yang lagi sakit? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya ayah bunda semua. Dan jika ada yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesehatan. Ya, yang lehernya lagi sakit misalnya, yang kakinya lagi sakit ya. Kadang-kadang kan kita ditanya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, padahal mah kaki sakit gitu ya. Tapi batin tetap sehat mas gitu. Insya Allah ya, ya udah semua. Alhamdulillah. Boleh dong nanti di rename ya nama underscore asal kota nih, biar saya bisa tahu nih di sini ada yang sudah on cam, ada Ibu Siska Anggraini. Ya, selamat datang Ibu Siska Anggraini. Dari mana Ibu? Juga di sini ada Ibu Devti Maria. Wah, dari mana nih Ibu Devti Maria? Ibu Willy Arisanti. Wah, makasih yang sudah on cam ya. Alhamdulillah. Oh ya, dari Padang ya. Boleh nanti di rename. Yang belum on cam ya, yang mungkin nggak ada uzur syar'i, boleh di on cam. Jadi saya bisa menyapa nih sahabat-sahabat kalam semuanya nih pada malam hari ini. Wah, Masya Allah. Makasih yang sudah on cam ya. Dan silakan untuk share lagi ya, kita ajakan kebaikan namanya ya. Share lagi info malam hari ini ya. Kajian mengenai dua kunci keberlimpahan. Ya, di-share lagi flyernya, copywritingnya juga di-share kepada sahabatnya, kepada teman-temannya, ya, kepada tangga-tangganya mungkin, atau kepada saudara-saudaranya yang mungkin butuh ilmu tentang kunci keberlimpahan. Ya, kita bisa jadi wasilah bagi orang lain dengan cara hanya men-share, menggerakkan jempolnya aja nih ayah bunda semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dua kunci keberlimpahan, di mana hidup berkelimpahan dalam makna yang luas, berarti hidup penuh dengan yang pertama hidup dengan kebahagiaan, ya, kesejahteraan, kedamaian, dan dalam kehormatan serta keharmonisan. Ya, siapa sih yang nggak pengen hidupnya harmonis, apalagi memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kan semua insya Allah pengen banget ya. Jadi melihat makna tadi di atas, pasti semua ingin banget nih, ya, memiliki hidup yang berkelimpahan, baik secara moral ya maupun secara material. Ya, baik secara fisik
maupun secara batin. Nah, itu ya berkelimpahan. Ya, namun bagaimana caranya? Insya Allah nanti akan kita bahas hari ini bersama dengan Ustadz Zainal Mutakin, ya, selaku ketua dari Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Nah, beliau juga mengasuh para penghafal Quran. Ya, insya Allah penghafal Quran, anak-anak yang sedang menghafal ya, mudah-mudahan Allah berikan hafalan yang mungkin. Ya Allah berikan juga hafalan yang kuat dan mudah-mudahan Allah berikan ridho ya kepada yang ngasuhnya juga ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Ini sudah tergabung semua belum dengan grup Kalam nih, ayah bunda semua? Kalau boleh tahu siapa yang pertama kali ikut Kalam pada malam hari ini? Ada yang pertama kali ikut program kajian malam? Oh, sudah pernah semua nih sebenarnya. Sudah pernah semua ya? Sudah berapa kali ayah bunda mengikuti kajian malam? Bu Siska sudah belum pernah, baru pertama kali. Oh, saya baru kali ini. Wah, Bu Siska, Bu Ika Herdiana, Pangandaran, baru kali ini. Oh, Ibu Wili Arisanti baru yang kedua ya. Alhamdulillah. Oke. Yang sudah pernah mengikuti 5 kali? Ada? Rata-rata baru 2 kali ya? Wah, baru yang kedua. Masya Allah ya. Alhamdulillah kalam ini saya sudah ngemsin berapa kalam ya? Sudah ada kurang lebih 5 sampai 7 kali ya, kurang lebih ya. Alhamdulillah ini pertemuan, mungkin pertemuan yang kedua ya, ayah bunda di kesempatan hari ini. Masya Allah. Oke, siap. Kita awali dulu ya, ayah bunda. Kita baca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Nanti kita lanjut ya, nanti boleh dibaca surat Alam Nashrah ya, Alam Nashrah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Surat Alam Nashrah ya. Alam Nashrah kita coba bacakan artinya ya. Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Wa wada'na anka wizrak. Meringankan beban atau tugas-tugas kenabian darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra,
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebaikan, teruslah bekerja keras untuk kebaikan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu kamu berharaplah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik ayah bunda semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita sudah membaca suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk, ya, memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Siap. Oke, sudah siap ayah bunda semua untuk mengikuti atau belajar pada malam hari ini? Boleh dong komentar di kolom chat. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Boleh nanti disiapkan catatannya, boleh. Ya, spidolnya, pulpennya, pensilnya, ataupun kertasnya, ataupun alat lain ya, tablet atau HP. Dan posisi terbaik juga untuk menyimak, ya usahakan jangan tiduran, nanti tidur beneran. Misalkan menyimak dengan sebaik-baiknya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Juga Ustadz Zainal Muttaqin. Assalamualaikum Ustadz. Oh, sepertinya kelempar. Dia nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Zainal Muttaqin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, mohon maaf. Kaifa haluk? Balik. Alhamdulillah, bil khair, baik, Kang Gali. Alhamdulillah. Ya Ustadz. Mohon di- Ustadz ini hari ini insya Allah kita akan berbicara atau mengenai materi tentang dua kunci keberlimpahan ya Ustadz. Nah, ini Hmm. penasaran ya Ustadz. Bagaimana caranya untuk mencapai keberlimpahan tersebut? Mungkin langsung aja ya untuk materi hari ini saya langsung serahkan kepada Ustadz Zainal Muttaqin. Wa tafaddal mashkuro. Terima kasih, atur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah di majelis kalam ya, kajian malam. Masya Allah. Ya, walaupun ini kita ngaji malam-malam, tapi mudah-mudahan semangatnya tetap semangat pagi. Jadi kalau saya sampaikan semangat pagi, semua menyampaikan juga pagi, pagi, pagi ya. Itu ya, supaya semangatnya terus pagi-pagi, semangatnya terus bisa dalam keadaan semangat di waktu pagi gitu. Karena biasanya kalau malam kan sudah mulai agak agak kurang semangat ya begitu ya, tapi mudah-mudahan insya Allah di malam hari ini Allah berikan eh, semangat buat kita semua begitu, walaupun mungkin sekali lagi kondisinya sudah dalam keadaan tidak pagi lagi gitu kan ya, tapi mudah-mudahan semangatnya masih terus dan tetap pagi insya Allah, amin. eh saya juga hari ini menyampaikan doa mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya dilimpahkan dan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang punya keinginan
Mudah-mudahan Bapak Ibu segera diberikan kemudahan, kelapangan begitu ya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah izin dulu saya share screen dulu ya. Izin sebentar. Baik, nanti izin merespon ya. Saya cek dulu suaranya seperti apa. Suara saya sudah jelaskah Bapak Ibu? Sudah cukupkah? Tidak terlalu keras ininya apa? Soundnya atau bagaimana? Tolong dikomentari biar saya bisa menyesuaikan. Jelas. Baik. Barokallah. Siap. Siap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, insya Allah hari ini izin kita mau ngobrol-ngobrol ya. Gitu kan ya. Pertama mau nanya dulu Cung, siapa di sini yang pengen hidupnya selalu dibarengi, selalu diiringi dengan keberlimpahan. Keberlimpahan, kemudahan, ya dibuat mudah lah sama Allah segala sesuatunya. Ada yang mau? Saya, kata Bu Handayani. Saya. Oh, Bang Rijal juga. Bu Ulfa, Bu Titi, saya, Bu Hani. Amin. Ini yang ngomong saya nih ya di kolom chat. Sama-sama saling mendoakan, kelihatan namanya kita doain ya. Bu Riri, Bu Siska, amin. Ya. Bu Yade, amin ya Allah. Ya, Masya Allah. Semuanya ingin banget mendapatkan hidup yang keberlimpahan. Ya, walaupun saya ingin dulu menyampaikan dan mendudukkan sebenarnya keberlimpahan atau keajaiban, ya. Atau mungkin saya nanya dulu deh, ajaib deh dulu lah. Menurut Bapak Ibu nih sahabat-sahabat semuanya, yang namanya hidup keberlimpahan atau hidup penuh keajaiban tuh kayak gimana? Lagi, menurut Bapak Ibu, ya sahabat-sahabat semua, yang namanya hidup keberlimpahan, hidup banyak keajaiban tuh kayak apa? Seperti apa? Ini dulu pertanyaan yang disampaikan guru kami ke saya, gitu ya. Memang menurut ente Jen, yang namanya hidup yang selalu tenang, ya. Oke, terus apalagi fokus ke diri sendiri, dekat Allah saja, no kepo orang lain. Masya Allah. Ya, apalagi nih, yang tercukupi dan terus ngalir rizki. Belum tahu katanya. Selalu dapat pemahaman masalah hidup. Oke, siap. Berbagai macam. Dan ketika itu juga saya menjawab, ya seperti ini mirip. Jawaban-jawaban aneh kepada pertanyaan dari ya guru ya gitu yang menyampaikan. Ya kalau saya mengatakan ya ajaib mah ya, wah banyak ajaiban gitu, luar biasa, unbreakable begitu. Oke. Jadi beliau pun menyampaikan begini, nggak salah. Nggak salah ente mengatakan bahwa yang namanya hidup keberlimpahan, hidup penuh keajaiban itu adalah hidup yang tadi tuh luar biasa, berlimpah, banyak keberkahan gitu kan ya. Eh, ya nggak salah, nggak salah. Tapi ketika kita bahas lebih dalam, maka yang namanya hidup keberlimpahan itu adalah hidup penuh keberlimpahan, hidup penuh keajaiban itu adalah ketika kita ngejalanin hidup, entah mengalami hal-hal yang menyenangkan atau mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menjadikan kita lebih ngerti, lebih paham, lebih dekat kepada Allah, lebih merasakan kedekatan kepada Allah, lebih merasakan kehadiran Allah. Maka itulah hidup yang penuh keberlimpahan, maka itulah hidup yang penuh keajaiban. Karena selama ini kita mikirnya, ya kalau hidup keberlimpahan tuh ya enak terus, bahagia terus. Saya kira nggak mungkin deh hidup kayak begitu. Coba,
Hidup siapa yang semuanya mudah terus, nyaman terus? Hidup siapa? Hidupnya Nabi? Enggak. Nabi juga bisa jadi Nabi mungkin banyak cercaannya, banyak kesulitannya, banyak kendalanya, banyak masalah. Tapi ketika setiap masalah-masalah, setiap keadaan-keadaan yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, tapi menjadi wasilah dekat sama Allah, ingat sama Allah, bertambah kecintaan kepada Allah, maka inilah yang namanya keberlimpahan. Inilah yang namanya keajaiban. Kalau kita masih mengatakan bahwa keberlimpahan itu hanya kemudahan, kelapangan, kebahagiaan, kita akan sering menuntut mana kebahagiaan itu, mana keberlimpahan itu, mana keajaiban itu. Padahal, maaf, ya, padahal, ketika mungkin Allah kasih sakit saja. Iya, Nak. Iya, Nak. Heeh. Iya. Boleh Abi, ya, boleh Abi bicara dulu ini ya. Ah, main dulu sama Umi ya. Dulu Bapak, ketika kita mengalami kondisi yang mungkin baik itu mungkin menurut kita tidak kita sukai gitu ya. Tidak kita nikmati, tidak melapangkan hati. Tapi itu menjadikan kita lebih dekat, ingat ke Allah, dekat ke Allah, ingat dosa itu. Maka itulah ajaib. Izin ya, saya mengisahkan hari ini nih. Hari ini ada kejadian menurut saya ajaib. Dan menurut saya ini keberlimpahan luar biasa. Jadi, qadarullah, tadi siang, saya tuh makan ini Bu, makan lele. Makan lele goreng. Qadarullah, qadarullah. Itu nyangkut gitu. Nyangkut di tenggorokan. Ya kan mungkin kalau dilihat makan sepele cuma nyangkut doang. Apa yang mau dibicarakan? Tapi jujur karena nggak jarang-jarang gitu ngalamin begitu, merasa terganggu aja. Merasa terganggu ya karena ketika dakwah terganggu, ketika ya terganggu aja lah ada yang asing gitu ya di tenggorokan. Tapi iya betul. Makanya saya tadi sharing sama Bang Fadli tuh, Bang Fadli ada di luar tuh. Begitu kan. Tapi Masya Allah ya tuh. Ya sampai kemudian ngobrol sama Bang Fadli. Sampai saya ke ini kata ke klinik lah, inilah dan segala sesuatu. Ikhtiar ini, ikhtiar itu. Ini nggak nyaman aja. Ya saya dengerin aja. Dan ya, qadarullah. Tapi sampai kemudian membuat saya ingat gini. Ya Allah, ya Rob, gitu ya. Kita cuma dikasih duri kecil, ikan, nempel di sini. Ya bagi Allah makan gampang banget yang begituan begitu ya. Sampai kerasa kita mengganggu banget di balik sekian banyaknya kelebihan dan kebaikan yang Allah kasihkan sama kita. Dan bagi Allah pun gampang. Saya yang pikir gitu. Bagi Allah pun gampang untuk menemukan cara. Ya tadi kan ikhtiar ya. Lihat YouTube. Ada caranya pakai nasi, dikepal-kepal, ditelan gitu ya. Macam-macam lah gitu kan. Pisang, beli pisang dari itu. Pisang katanya. Macam-macam. Alhamdulillah belum belum berhasil. Lalu kemudian tadi kan ngisi MIH pertama di Banjaran. Habis ngisi di Banjaran tuh masih tetap aja. Kayaknya pulang dulu ke Oki karena memang asarnya harus ngisi. Siangnya kan Ustadz Jiden ngisi MIH-nya di Majalaya kalau tidak salah. Ustadz Jiden udah berangkat, saya baru datang. Ada waktu nih agak 1 jam untuk istirahat. Istirahat dulu karena asar harus berangkat lagi ke Cileunyi karena ngisi MIH di Cileunyi. Pas bangun tidur tuh, ya bilang sama istri itu, alhamdulillah ini karena aku gini ya gitu. Ya kemudian ya udah, Bismillah mudah-mudahan. Gitu aja lagi. Lalu kemudian berangkatlah ke MIH. Ya. Dan jujur ketika ngomong pun berasa gitu, kayak nusuk-nusuk aja. Tapi Bismillah, pokoknya berangkat mau dakwah. Gitu kan. Sampai di sana, ini Bun tadi. Jadi qadarullah, tadi itu saya menghadiri MIH-nya di salah seorang ustaz, Sadadan namanya.
Beliau punya rumah Quran, semacam rumah Quran gitu. Orang-orang datang ke sana ngajar, diajarin ngaji dan apa. Dan beliau memang menggratiskan semuanya. Dan salah satu caranya untuk membiayai operasionalnya, beliau itu jualan kelapa, Bu, kelapa muda. Tuh, tadi dibawain kelapa muda. Barusan Bang Fadli bawa kelapa muda tuh, ada 4 biji. Padahal di mobil tuh ada berapa puluh gitu kelapa muda tadi, semobil di belakang. Itu kan, ribuan kelapa muda. Jadi tadi, sebelum ngisi acara, ya, beliau persilakan, ya silakan diminum dulu ini kelapa muda kan. Ya nggak bilang juga saya tuh lagi ini. Bismillah aja minum ya Allah. Bismillah, minum. Udah minum dipanggil sama MC-nya. Udah ngisi aja. Karena asik ngisi, lupa gitu saya tuh lagi sakit ini gitu. Lagi tenggorokan tuh agak sakit karena ada duri. Sampai kemudian sebentar. Ini durinya mana kok nggak ada lagi ya? Alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya kemudian lah teruslah isi kajian begitu kan. Apa yang ingin saya sampaikan? Eh, masya Allah Bapak Ibu, ternyata ia tertusuk duri kah, jatuh kah, sakit kah, dapat anugerah, kenikmatan, apapun itu. Selagi itu kemudian menjadikan kita bisa lebih ingat sama Allah, dekat sama Allah, sadar kita nih hamba. Kan kita tadi tuh nyadarin, cuma duri gitu ya padahal gitu. Bagi Allah gampang. Tapi bagi kita ya Allah keganggu banget gitu. Di antara sekian banyak yang sempurna, tapi kita fokus ke duri aja gitu kan. Pokoknya lebih dekat, lebih ingat, lebih 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 mau tadabur gitu ya. Maka itulah yang dinamakan dengan keberlimpahan dan itulah yang dinamakan eh, dengan keajaiban. Nah, hari ini izin saya menyampaikan ada dua hal, dua kunci. Ya, yang dua kunci ini, nah tuh, apalagi duri dalam perut ikan. Ya, ya Nabi Yunus kata benda. Hari ini izin saya sharing dua kunci supaya kita hari-harinya akrab dengan keberlimpahan ini. Ingat ke Allah lagi. Ya terlepas apakah kemudian Allah ngasihkan kepada kitanya adalah sesuatu yang kita harapkan ataupun mungkin sesuatu yang kita tidak harapkan. Ya tapi izin kita buka ya dua kunci keberlimpahan ini. Ya mudah-mudahan dalam sehari-hari kita tetap dalam keadaan berlimpah ya, rizki berlimpah, hati berlimpah, semuanya berlimpah lagi. Baik, ini dia yang pertama. Bapak Ibu, ini dia kunci yang pertama. Kunci yang pertama adalah lapang dada. Lapang dada, lapang hati, hati tenang, hati tentram. Ini adalah kunci pertama kita bisa mendapatkan dan Allah limpahkan ke lapang dada. Ini paling pertama. Ya. Bahkan kita lihat di dalam salah satu ayat firman Allah Al-Quran surah Toha ayat yang ke-25 sampai ke-28. Doa yang mungkin sangat akrab dengan telinga kita. Bunyinya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, isyrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya, lapangkan dadaku. Itu konsepnya lihat. Lapangkan dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkan urusan-urusanku. Salah satu bentuk keberlimpahan adalah ketika Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Ya, tadi tuh ya pengen banget segera dimudahkan gitu ya dengan apa tenggorokan yang sakit ini mudah-mudahan ya Allah segera bisa dimudahkan lagi urusannya. Ya, berharapnya seperti itu, diberikan segera kemudahan untuk itu. Tapi Masya Allah begitu kan ya mudah bagi Allah. Hanya dengan ditakdirkan pergi ke tempat sahabat itu, ngisi MIH di sana, disuguhi kelapa muda, wasilahnya ya gitu. Terus minum, ya lalu kemudian ngisi, dah hilang. Bagi Allah gampang untuk dihilangkan. Iya, nah, iya. Oke. Ini sambil ngasuh ya karena dari pagi belum ketemu sama Gazi.
Ini jadi nuntut terus ini udah di sini. Ini sebenarnya baru nyampe sih Bu, baru nyampe 20 menit yang lalu buka laptop. Ini dia nuntut ngajak main seperti. Bu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Gampang bagi Allah. Yang kadang-kadang menurut kita itu susah, rumit begitunya. Ya tinggal diketemukan jodoh, sehatnya melalui apa, beresnya melalui ketemu siapa. Ya tinggal itu sih sebenarnya hidup kita. Dan yang maha menakdirkannya cuma Allah begitu. Apa, punya masalah apa? Ah, sakit, ah. Tinggal Allah temukan jodoh sehatnya di mana dan seperti apa. Tugas kita apa? Isyroh sudurona. Lapangkan aja dada kita. Gimana tuh supaya lapang dengan sakit yang kita derita? Tadi Maya yang kami ingat, yang saya ingat gini aja ya Allah. Ini sekarang engkau apa titipin sakit lewat duri ikan yang saya makan nih. Saya kayaknya udah ada banyak dosa gitu kan ya. Makanya istighfar aja tadi itu sepanjang jalan dari Oki ke menuju ke tempat pengajian itu istighfar saja ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya udah ingat aja lagi pokoknya mah. Ingat lagi ke dosa, ingat lagi ke Allah, pokoknya gitu aja gitu. Ya udah, bismillah, mudah-mudahan ini isi kebaikan jadi wasilah juga dapat kebaikan. Jadi sekali lagi bener-bener yang namanya lapang hati, lapang dada itu serius Bapak Ibu. Akan memudahkan urusan dan juga akan juga mendatangkan keberlimpahan. Ya. Makanya nih, lapang dada itu, kelapangan, ketenangan jiwa, kelapangan hati ini akan mendatangkan beberapa hal ini. Orang-orang yang lapang dada biasanya mudah urusannya. Orang-orang yang tenang hatinya biasanya peluang-peluangnya dibuka. Kita kan tidak tahu ya gimana di mana, tapi dibuka aja sama Allah. Dipertemukan orang, diketemukan. Nah iya, makan nasi panas bulat-bulat. Udah, tadi tuh udah dicoba ini tuh. Ibu Silvira lah bacubuan tuh. Ya, Allah belum juga gitu kan ya. Tapi ya, alhamdulillah sekarang udah enggak. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Itu ya wasilahnya tadi ya mudah-mudahan air kelapa tadi sama isi kajian tadi gitu ya. Gitu kan. Pokoknya intinya lapang hati, lapang dada itu akan membuka peluang. Mengundang rizki, menarik keberuntungan. Ya, keberlimpahan-keberlimpahan akan hadir dan akan datang ketika apa? Ketika kita terus berjuang menjalani hidup dalam keadaan tenang, lapang hati, lapang dada, berjuang. Nah sekarang, lapang hati, lapang dada tuh kemana? Maksudnya tuh apa dimensinya? Ya, ini ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah lapang hati, lapang dada terhadap ketentuan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, gimana lagi? Ini kita lebih dalamin lagi. Gimana caranya supaya kita mudah lapang dada terhadap ketentuan Allah? Gimana? Satu, satu, Bu, Pak hadirin. Yang paling pertama adalah yakinkan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Allah. Tadi itu peristiwa kabereyan, bahasa Perancisnya tuh kabereyan, ya, ataupun ketusuk duri di tenggorokan. Yang pertama yang harus kita yakini itu sudah atas izin Allah. Ya, ya berarti apapun yang terjadi ini qadarullah, ini izin Allah, ini izin Allah. Ya udah itu dulu. Itu dulu yang harus kita pahami. Mau itu kejadian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah qadarullah. Izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Tinggal lagi kita respon izin Allah ini dengan penuh keimanan. Di dalam satu ayat kan Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu semua atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang merespon itu semua,
merespon merespon eh, kejadian, merespon musibah atau apapun yang terjadi dalam hidup kita ini dengan penuh keimanan kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan ke dalam hatinya. Allah takdirkan bertemu dengan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dengan musibah yang datang kepada dirinya, atas kejadian-kejadian apapun yang terjadi pada dirinya, kemudian dia kaitkan dengan keimanan sama Allah. Kaitannya bisa jadi, oh Allah mau ngingetkan saya nih atas dosa-dosa saya. Bisa jadi begitu. Dikaitkan mungkin dengan bahwa ini adalah kehendak Allah, takdir Allah. Betapa luar biasanya Allah berkehendak ataupun bisa mengizinkan untuk apapun. Pokoknya kaitin sama Allah, ikut sertakan Allah dalam sana, dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kalau perlu kita ngomong sama Allah, ya Allah, alhamdulillah ini, walaupun Engkau titipkan musibah ini, penyakit ini, kendala ini, alhamdulillah menjadikan saya lebih ingat kepadamu, ya Allah. Udah itu aja. Jadi cara pertama supaya lapang dada terhadap ketentuan Allah adalah dengan fahami, yakini bahwa semua apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Tinggal kita respon itu semuanya dengan penuh keimanan, kaitkan semuanya dengan Allah, maka Allah yahdi qalbah. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan kepada hatinya. Allah berikan hidayah, petunjuk kepadanya, hal-hal yang baik kepadanya. Lalu yang kedua, yang perlu kita yakini agar kita lapang dada terhadap ketentuan Allah itu, yang kedua itu dengan yakinkan, imani bahwa apapun yang terjadi, yang Allah timpakan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal yang engkau benci itu adalah khair, yang terbaik dari Allah untuk kalian. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi engkau menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, tetapi sebenarnya itu syar dari Allah, menurut Allah. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu lebih tahu sementara kita nggak tahu. Jadi sebenarnya sejatinya kita mah jahil, nggak tahu. Ya, ya Allah, ya, hamba tidak tahu. Ya. Apakah termasuk terlilit hutang? Iya, terlilit hutang. Ketika kita kembalikan kepada Allah, ini adalah cara menegur Allah sama kita. Teguran apa? Teguran mungkin kita hidup tidak sesuai dengan kemampuan. Teguran kita hidup masih sangat terlalu banyak pengen dilihat dan diakui oleh orang. Ya, teguran. Ya, karena kan punya hutang itu kan sesak kan, Bapak Ibu, nyesek kan. Kan ada dua yang nyesek. Satu, nyesek karena belum ada makanan yang bisa dimakan. Dua, nyesek belum ada uang ataupun angka-angka yang bisa dipakai untuk membayar hutang. Sementara orangnya sudah meminta, gitu, menagih. Sesak. Ya. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita temukan pesan-pesan cinta yang Allah ingin sampaikan sama kita melalui masalah atau melalui kekurangan, keadaan-keadaan yang kita hadapi hari ini. Ya. Itu ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Jadi nomor dua, yakinkan apapun yang terjadi, insya Allah semua baik dari Allah. Punya hutang baik dari Allah. Jadi peringatan, apa coba? Evaluasi. Evaluasi. Nah, maaf ya Bapak Ibu, dah hari ini mah ya jarang orang punya hutang tuh gara-gara nggak bisa makan tuh jarang. Hari ini banyak banget yang punya hutang itu karena itu tuh. Karena pengen hidup di atas kemampuan. Kemarin ya, sebelum ke sini Bu, sebelum ke Bandung nih, saya bertemu dengan seorang ibu. Ya,
yang punya karir, mungkin orang pengen banget punya karir kayak beliau. Ya, sukses lah. Seorang ASN yang sukses dengan karir-karirnya. Lalu, saya kemarin ngisi kan di tempat beliau tuh. Beliau ngomong gini, ah, Bunda minta waktu ya agak 20 menit aja katanya. Mau ngobrol sesuatu. Oh ya silakan Bun. Kami ngobrol, belum juga ngobrol, beliau tuh udah nangis aja gitu. Ya udahlah saya biarin aja dulu. Sudah Bun, sudah tenang. Apa mau cerita apa Bun? Ah, Bunda insya Allah kalau tidak ada halangan apa-apa, sekitar 4 sampai 6 bulan lagi Bunda pensiun. Oh, Masya Allah, kata saya. Tapi Bunda tuh sedih. Ah. Sedih, sedih kenapa? Orang biasanya kalau mau pensiun tuh ya seneng aja gitu ya, karena sudah tidak ada rutinitas gitu. Sedih, ah. Masalahnya sampai hari ini, Bunda sesak, Bunda banyak hutang. Saya kaget juga dengernya. Wow, ya padahal beliau tuh mungkin secara golongan ASN-nya tuh udah cukup tinggi lah begitu kan. Oh, maksud Bunda, saya banyak hutang. Ah. Sementara saya mau pensiun. Dan yang paling buat saya sedih, hutang-hutang saya ini diwariskan ke anak-anak. Saya nggak paham maksudnya diwariskan ke anak-anak gimana nih maksudnya. Jadi hutang-hutang ini bukan hanya hutang saya saja. Semenjak saya berpisah sama suami dengan berbagai macam permasalahan, anak-anak sama saya semua 3 orang. Terus ya ketika kuliah anak pertama tuh minta dibeliin Honda Jazz katanya. Ya karena bentuk kesayangan saya gitu kepada dia, ya dilesingin lah, dicariin uang untuk DP-nya bla 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 gitu. Ternyata anak kedua juga minta. Ya, kasih juga. Ya, tapi secara kemampuan belum mampu betul tuh. Kayak Bu Riri tuh. Ya, gaya hidup ya tidak seimbang dengan kemampuan. Padahal ya memang tidak seimbang. Akhirnya pinjem sana, pinjem sini. Begitu juga anak ketiga. Kasusnya begitu juga. Ya, sekarang ini ya rumah masih ngutang, kendaraan yang saya biasa pakai juga masih. Belum lagi anak-anak juga ngutang ini, ngutang itu. Lah, pokoknya masih. Dan yang paling buat sesak ketika saya sekarang mulai paham terkait riba. Riba. Semua hutang-hutang yang saya lakukan, semuanya akadnya riba. Itu sesak buat saya. Pantesan Allah buat saya berantakan itu. Rumah tangga saya berantakan. Mungkin di luaran sana orang tuh ngelihat saya tuh kayak, wah kayak berprestasi gitu. Karirnya memuncak. Anak-anak hebat-hebat. Tapi sejatinya di balik itu, di dalam itu rapuh, sesak. Belum adalah Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin ketika itu kita merasakan ketidaknyamanannya dan kesesakan. Lalu beliau mengatakan yang terbaiknya di mana? Yang terbaiknya sekarang Bunda tahu, Bunda paham dan difahamkan oleh Allah terkait terkait riba. Coba bayangkan, Allah tidak bukakan hujaman pemahaman terkait ini. Lalu Allah wafat Bunda dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Gimana tuh? Sekarang Bunda diberikan faham sama Allah, ya apa yang harus saya lakukan? Saya bilang begini, Bunda bisa nggak keluarin aset-asetnya? Ya, walaupun nggak punya mobil lagi, siap nggak? Siap, saya asalkan saya keluar dari riba ini. Oke, itu udah gampang itu kalau itu. Yang susah itu ketika asetnya nggak mau dikeluarkan, ya merasa bahwa itu hasil pencarian saya, gitu, udah bla bla bla. Ini yang susah. Lalu satu lagi, Bu, kata saya, turunkan gaya hidup, sesuaikan gaya hidup sesuai kemampuan.
Orang-orang di luar sana tuh pengen kayak Bunda loh kata saya. Ya, karirnya hebat, dipercaya ini dan itu, begitu, diamanahi ini dan itu luar biasa. Ya, tapi karena mendidiknya dengan gaya yang tidak sesuai dengan kemampuan, akhirnya nular tuh sama anak-anak. Nggak ngeh dan nggak mau ngeh dengan syariat dan segala sesuatunya. Itulah salah satunya yang diperjuangkan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Ya, supaya apa? Supaya itu tadi terbebas dari kesesakan-kesesakan. Ketika wakaf-wakaf produktif berjalan, maka dengan sangat mudah ngasih makan orang. Kan kata Nabi, salah satu sedekah terbaik itu dua ya. Satu ngasih makan orang, yang kedua adalah membantu untuk membebaskan dan melepaskan jeratan hutang seseorang. Tapi susah lepasnya kalau tidak mau menurunkan gaya hidupnya. Percuma, maksudnya tuh saya katakan omong kosong itu. Orang mau selesai dari hutang, tetapi dia tidak mau menurunkan gaya hidup seperti kemampuan. Repot kalau begitu. Ya, dia akan semakin terjerumus dan masuk terus terjelebab ke dalam hutang piutang. Kalau seperti itu. Itulah kenapa Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, ya, bisa jadi hutang, sakit, apa musibah apapun itu adalah salah satu cara Allah ngingetin kita lagi, dan itu juga bisa menjadi satu keajaiban dan keberlimpahan sehingga tersadarlah kita dengan itu semua. Karena nggak sedikit orang-orang jadinya sadarnya itu harus dibanting dulu sama Allah, harus dibuat susah dulu sama Allah gitu. Padahal mah jangan, atau Bu, jangan Pak, kita mah ya jangan dulu dibanting-banting, capek, lelah, sakit gitu. Ya. Jadi sekali lagi nggak ada cara yang lain. Kecuali apa? Karena semua izin dari Allah, semua yang terbaik dari Allah. Yang ketiga ya, gimana supaya lapang dada terhadap ketentuan Allah? Yakini bahwa ukuran yang Allah timpakan dan berikan itu sudah paling tepat buat kita. Ibu-ibu, saya nanya nih, karena anak-anak kita ini lagi pada sibuk ujiannya, atau mungkin ada yang sudah selesai ujiannya. Anak-anak kita yang ujian, yang membuat dia nggak lulus ujian, yang membuat dia nggak naik kelas, apa sih sebenarnya soalnya, apa jawabannya? Tolong bantu saya respon di kolom chat. Yang membuat anak-anak kita nggak lulus ujian sebenarnya soalnya apa jawabannya? Oke, Bu Rdaningsih katanya jawabannya. Bu Riri, Bu Anita jawabannya. Jawaban. Iya, betul. Jawabannya. Bukan soalnya. Kenapa bukan soal? Karena soal yang diberikan dan dibuat oleh para guru itu sudah sesuai dengan kurikulum dan sudah disesuaikan dengan level anak yang sudah diajarinya. Mana mungkin guru kelas 2 SD buat soal buat anak-anak kelas 2 SD, tapi levelnya level kelas 6. Itu nggak mungkin, itu zolim gurunya. Begitulah Allah. Allah tuh nggak mungkin menimpakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ya anaknya aja nggak belajar, makanya nggak lulus. Atau bagi kita mungkin ya kitanya aja yang nggak sabar, makanya kita nggak lulus. Allah memberikan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba, Ibu, maaf ya. Bapak Ibu, siapa di sini? Maaf ya, saya tanya ya. Siapa di sini yang pernah mengalami ditinggal sama anak kandung, ditinggal meninggal ya? Ada nggak? Ada nggak yang pernah dapat pengalaman ditinggalkan oleh anak kandung? Coba cung, siapa? Oh, Ibu Iing, Ibu Dewi, Allah karim. Ini anaknya meninggal ya, Bun ya? Maaf, Bu Iing, Bu Dewi. Apa sih, Bun? Rasanya gimana sih, Bun? Rasanya ditinggal sama anak kandung, Bu Dewi. Gimana rasanya? Saya tuh nanyanya sangat enak hati gitu ya. Allah, ditinggal sama anak, ditinggal sama suami.
Sedih. Sen, ini PPN. Teh Yuli beberapa waktu lalu pertama ditinggalkan oleh ayahnya ketika COVID. Waktu setelah itu ayahnya aktivis PPA banget di setelah kemarin. Kan setelah kakaknya meninggal, kakaknya ini kan meninggal kan ya. Keponakannya ini udah dianggap anak sama Teli itu gitu. Qadarullah, kelas 3 SMA, meninggal. Teh Yuli itu nge ke saya. Dicintai anaknya meninggal, gak bisa diungkapkan. Kenapa saya bertanya seperti ini? Saya tidak ingin mengorek luka ya. Kenapa di ruang Zoom kita hari ini ada Bu Dewi, ada Ibu Iing, atau mungkin mohon maaf, jaringannya terputus. Maafkan Bapak Ibu. Ya, baik, izin saya lanjutkan. Sekarang sudah ada lagi ya, sudah ada lagi suaranya. Aman, aman normal ya, Alhamdulillah. Baik, siap. Izin saya share lagi ya. Bismillah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Tadi ada Bu Iing, Bu Dewi yang kemudian merasakan pengalaman itu. Kenapa mereka? Kenapa Bu Dewi? Kenapa Bu Iing? Kenapa nggak kita? Kenapa nggak yang lain? Ya karena kadarnya sudah Allah berikan, sudah Allah limpahkan. Kadarnya itu sesuai dengan kemampuan Bu Iing, sudah sesuai dengan kemampuan Bu Dewi. Dan kabar baiknya buat Bu Iing dan Bu Dewi dan ibu bapak lain yang pernah mengalami hal yang sama, ya kabar baiknya, ibu, antum, semua yang sudah pernah ditinggalkan oleh anak-anak kandung, itu punya tabungan di surga. Bahkan bisa jadi orang dalam surga yang nanti bisa ngajakin bapak ibunya ke surga juga. Coba tuh. Masya Allah. Nah, itulah kenapa supaya berlapang hati, berlapang dada terhadap apapun yang jadi ketentuan-ketentuan Allah, ya, kita rangkum, ya, kita rangkum tadi menjadi ridho. Udah ridho saja. Supaya kita tetap lapang, gitu kan ya, saya tetap tenang, ridho saja dengan ketentuan apapun yang sudah Allah berikan. Tadi tuh, supaya datang ridho, kita paham tiga hal tadi. Satu, semua atas izin Allah. Yang kedua, ya, semua baik dari Allah. Yang ketiga, apa tadi barusan? Ya, bahwa semua sudah ada kadarnya. Semua sudah sesuai ukurannya. Gak akan salah ukur Allah. Allah lebih tahu dari kita. Nah, ini ya, dua dimensi lapang dada. Yang kedua, dimensi yang kedua tuh lapang dada kepada siapa? Lapang dada ketika berinteraksi. Interaksi mungkin dengan diri, interaksi dengan sesama. Atau mungkin interaksi dengan alam semesta ini. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita juga berlapang dada di sini? Ya.
Berlapang dada di sini ketika berinteraksi dengan diri dan juga dengan sesama ataupun dengan semesta ini. Ya memang cara terbaik ya adalah nerima. Satu, kepada diri ya memaafkan diri sendiri, kepada sesama juga memaafkan sesama. Sudah, itu saja. Ada nasihat ya Bu ya, izin ya dari guru saya. Jen, ingin mudah nggak ente melapangkan diri, nerima diri, memaafkan orang, melapangkan kondisi-kondisi yang ada? Pengen mudah nggak? Saya sampaikan pengen banget atuh. Ajarin saya Kiai, kata saya. Dua aja coba. Satu, wudhu. Dua, sholat. Tapi dengerin dulu katanya. Wudhulah dan sebelum berwudhu, kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya lagi nggak enak hati. Saya lagi susah memaafkan seseorang. Saya lagi sulit nerima diri. Bismillah ya Allah. Saya wudhu dan mudah-mudahan dengan wudhu ini menjadi wasilah. Tersimpanlah semua rasa-rasa itu. Wudhu itu Bu, ya ini saya ngatakan gini. Wudhu itu Jen katanya. Itu akar katanya wado'a yadi'u, artinya meletakkan. Jadi setiap kali kita berwudhu sejatinya kita ini sedang meletakkan. Letakkan apa? Letakkan apapun. Meletakkan masalah, meletakkan kegundahan, meletakkan kerumitan, meletakkan. Jadi niatlah ketika setiap kali kita berwudhu kita itu meletakkan. Melalui air-air yang kita basuhkan dan kita sempurnakan kepada seluruh anggota wudhu. Niatkan kita meletakkan. Mungkin ada di muka kita resahnya, di kepala kita, di tangan kita bebannya, di kaki kita. Letakkan. Bahkan kata Nabi setiap titikan-titikan air wudhunya ini ya menjadi wasilah digugurkan dosa-dosa kita. Itu satu. Yang kedua kata beliau, menyerahlah dan berserahlah ketika engkau sholat. Coba, kata beliau, praktekkan. Gerakan apa yang pertama kali ente lakukan ketika mau mulai sholat? Ya, takbiratul ihram. Coba praktekkan, kata. Saya praktekkan. Allah. Berhenti, kata. Saya disuruh berhenti begini. Kira-kira kalau seseorang sedang melakukan praktek seperti itu, sikap seperti sedang apa? Ya kalau saya seperti sedang ya nyerah, ampun saya, pokoknya ampun ya Allah, saya nyerah. Iya, rasakan itu. Rasakan kau serahkan semua ya Allah. Saya sesak dengan hutang saya. Allahu Akbar. Seraya kita serahkan semua rasa-rasa itu ya sama Allah. Ibu, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini jadi tools ya, bisa jadi salah satu tools gitu ya, untuk kita eh, bisa menjadi orang-orang yang mudah lapang gitu kan ya atas segala sesuatu, dan salah satunya ya dengan tadi itu ya. Coba wudhu, tapi wudhu yang kita niatkan untuk meletakkan semua masalah dan kepenatan kita. Lalu yang selanjutnya adalah sholatlah dengan penuh keberserahan. Bahkan dari awal saja kita sudah nyerah. Allah ampun. Gitu ya. Masya Allah. Apalagi kalau lagi sujud, lagi ruku. Rasakan keberserahan kita. Atas apapun beban-beban yang sedang kita hadapi. Oke, Bapak Ibu, izin yang terakhir. Lanjut yang terakhir. Ya, ini kan satu ya, kunci pertama keberlimpahan itu kan lapang hati ya, lapang dada ya. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini yang kedua. Sebentar. Ini yang kedua. Ternyata kunci keberlimpahan itu adalah ketika hati kita dan jiwa kita dipenuhi cinta.
Semakin banyak kadar-kadar cinta di dalam jiwa kita, dalam maka lihat dan yakin percaya dan akan banyak keberlimpahan yang Allah berikan. Banyak sekali sesuatu yang akan kita ingat lagi semua. Oke. Cek cek, halo, sebentar, suaranya nggak jelas. Oh, sebentar sebentar. Cek cek, kecil ya. Oke, sekarang masih kecil kah, Bapak Ibu, atau sudah kedengaran? Ini sepertinya sinyal saya ini di sini nih. Oke, siap. Oke, sudah clear. Oke, siap. Jadi sekali lagi, ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat, serius. Cinta itu benar-benar bisa menjadi wasilah orang mendapatkan keberlimpahan. Serius. Nah, pertanyaannya, cinta kemana? Cinta kepada siapa? Jadi kita sebagai orang yang beriman, cinta kita harus betul-betul clear, harus betul-betul jelas-jelas. Yang paling pertama pasti kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya cinta kemana? Cinta kepada sesama orang-orang yang Allah titipkan sama orang tua, istri, suami, anak-anak, lingkungan sekitar kita, kita cinta. Tapi tentunya sekali lagi porsinya jangan sampai dia mengalahkan kepada Allah dan kepada Rasul. Lalu kemudian cinta juga kepada diri, cinta kepada agama, cinta kepada sesama, cinta kita penuhi semuanya dengan ketika semuanya kita penuhkan dengan penuh rasa cinta, maka di sanalah keberlimpahan akan semakin bertubi dan banyak terjadi dan datang kepada kita. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya memberikan gambaran segitiga cinta, segitiga ya. Ini dari diri kita nih. Anda ya Bapak Ibu di sini, kita hujamkan kecintaan kepada Allah. Dengan bentuk apa? Dengan bertakwa sama Allah. Ikuti aturan-aturannya, jalankan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Ini adalah cinta kita kepada Allah. Prioritaskan. Dan tanda cinta itu selalu diingat, ada terus dalam ingatan. Rela mengorbankan dan mati-matian untuk mengorbankan sesuatu untuk dia. Itu namanya cinta. Yang berarti kalau ke Allah, ya ada terus ingat dalam pikiran kita, dalam hati kita, ada zikrullah terus. Kita terus bisa memperjuangkan dan rela mati-matian untuk itu. Itu namanya cinta. Ya. Nah, lalu kemudian jangan lupa, kita juga mesti cinta kepada semesta yang ada ini. Ya, di dalam semesta ini kan ada keluarga, ada pasangan, ada anak-anak, ada orang tua, ada ikhtiar ataupun usaha yang kita perjuangkan. Perlu cinta, cuma tinggal kadarnya. Ya, kadarnya yang mesti harus disesuaikan. Jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada dunia, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Karena janji Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka kalau kecintaan kita lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu, lihat, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tunggu tanggal mainnya dengan janji Allah. Ketika kita terlalu cinta kepada keluarga, terlalu cinta kepada dunia, sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul dan juga kepada jihad di jalan Allah, maka ya lihat saja ada hal yang tidak, banyak hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayo perbesar kecintaan kita. Ya, tadi kita sudah sampaikan kemana saja kita alurkan cinta-cinta. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Ini salah satunya adalah dengan banyak melakukan action, melakukan kebaikan. Ya, ketika kita banyak berbuat baik, action berbuat baik kepada orang lain, maka perhatikan dan lihat, Bu, Pak, sahabat-sahabat semua, akan ada keterhubungan. Intan surullah yansurukum. Kalau kita nolong agama Allah, Allah akan nolong kalian. Ya, in ahsantum li anfusikum. Ketika engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan akan datang juga kepada kalian bertubi-tubi. Tapi kan untuk bisa melakukan kebaikan itu butuh cinta. Kedermawan. Orang dermawan itu cintanya besar. Orang baik itu cintanya besar. Itulah kenapa kita mesti minta kepada Allah agar Allah tumbuhkan cinta-cinta ini di dalam hati kita. Sehingga kepada orang tua kita tahu porsi cintanya. Kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada sesama gitu kan ya. Terus menjadi orang-orang yang ringan tangan untuk memberikan bantuan ya. Ringan tangan untuk menghantarkan kebahagiaan. Itulah salah satunya ya gerakan-gerakan yang saya lihat di WPI ya Bapak Ibu Wakaf Peradaban itu Masya Allah gitu. Bagaimana mereka teman-teman di sana ya dikomandani oleh Dedin ya selalu berpikir gimana caranya untuk bisa menghantarkan banyak-banyak kebaikan kepada orang lain. Masya Allah. Ya, dengan melakukan upaya ini dan itu. Makanya sih saya saran banget, ayo Bu gabung Bu dengan gerakan Wakaf Peradaban Internasional. Banyak sekali hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa diikuti ya di Wakaf Peradaban Internasional. Ya ini, act to kindness. Kita action untuk bisa melakukan kindness, kebaikan. Karena akan ada hukum keterhubungan ketika hati kita penuh cinta, lalu kemudian kita juga bisa melakukan banyak kebaikan. Dan salah satu bentuk kecintaan kita itu adalah dengan berwakaf, dengan bersedekah, dengan berinfak. Wakaf, sedekah, infak itu adalah bentuk dan wujud kecintaan. Cinta. Cinta sama Allah, cinta sama diri, cinta sama keluarga, itu berwakaf, itu bersedekah. Kenapa? Ya karena bagi orang-orang yang suka berbagi, hidupnya akan lapang, akan tenang. Kalau sudah lapang, ya nanti ke keluarganya juga lapang, rizkinya juga lapang. Urusan-urusan gampang. Ya, itulah kenapa. Ayo, ya, kegiatan-kegiatan kebaikan berupa sosial, berbagi, menghantarkan kebahagiaan kepada orang lain. Ikutin, Bu. Partisipasi, Bapak Ibu. Ya, karena ini menjadi salah satu jalan Allah memberikan keberlimpahan untuk kita semua. Barakallah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya memang jujur sudah cukup lelah ini karena dari subuh, gitu kan ya. Tadi lari-lari nih dari Jatinangor ke Banjaran, dari Banjaran Jatinangor kemudian Cilunyi ke atas jauh gitu. Balik lagi ke sini, ya alhamdulillah gitu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya Bapak Ibu ya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya buat kita semua. Barakallah, saya serahkan kembali sama Kang Galih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Zain, Taufik Zainal jazakumullah. Muttaqin. Masya Allah, luar biasa materi pada malam ini ya. Gimana ya Bunda, materinya bermanfaat atau bermanfaat banget? Masya Allah, manfaat banget ya. Masya Allah. Tadi udah beberapa yang sudah dicatat mungkin ya dari ayah bunda semuanya. Dan saya mau mengajak mengajak kebaikan juga pada ayah bunda semuanya. Nah, ini jadi kan program Kalam ini merupakan program dari wakaf produktif. Ya, program yang tersinggah dari hasil pengelolaan wakaf produktif dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional
dengan tujuan untuk membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Yang belum bergabung silakan bergabung ayah bunda semua di grup Kalam ya, insya Allah kita akan share gitu ya untuk kajian-kajian malamnya. Dan juga ada yang sudah punya Instagram di sini ayah bunda semua. Yang punya Instagram ada, boleh ya di follow juga nih Wakaf Peradaban ya. Di follow Wakaf Peradaban, amal jariah hanya dengan jari nih. Ya, dengan cara apa? Dengan cara cukup dukung program dakwah dari WPI, Wakaf Peradaban Internasional, di media sosial Instagram ya. Gampang caranya follow, like, komen, dan share. Carinya boleh di Wakaf Peradaban ya. Wakaf Peradaban. Dia boleh follow. Insya Allah akan ada materi-materi atau konten-konten terbaik dari tim Wakaf Peradaban. Nah, ini juga salah satu tadi ya yang sudah Ustaz Zainal sebutkan ya, salah satu cara ya agar Allah itu makin sayang, agar Allah itu makin ridho adalah dengan cara wakaf. Ya, ini mungkin dari saya coba putar dulu. Ada suaranya nggak? Wah, ada suaranya ya. Wah, Masya Allah. Ya, tadi dari Ijabah Transportation. Nah, ini boleh ada link untuk menjadi orang baik, ayah bunda semuanya. Dengan berjamaah, satu tindakan kecil dampaknya akan besar ya. Jadi untuk One Quran Institute, gitu ya, untuk Ijabah Transportation yang tadi saya putar, gitu. Dan untuk wakaf-wakaf produktif lainnya, silakan juga boleh ya gabung jadi orang baik. Ya, silakan langsung di scan aja, di scan terus nanti konfirmasi kepada admin Kak Tia nih, Masya Allah. Ini juga boleh ke nomor rekeningnya langsung ke Wakaf Bank Internasional di BSI 799 0202 308. Oh, oke, ini boleh juga di screenshot ya, ya Bunda semua. Jadi untuk bisa berwakaf cara cerdas, beramal. Jadi satu kali berwakaf ini manfaatnya bisa berkali-kali untuk umat dan juga pahala jariah yang mengalir terus-menerus walaupun sudah tutup usia. Ini pokoknya wajib ya, pokoknya kita perlu banget untuk bisa berwakaf ya satu kali. Ya, minimal satu kali berwakaf, manfaatnya bisa berkali-kali. Masya Allah. Ada yang sudah wakaf di sini? Nah, itu ya sudah di-share juga oleh Bang Rizal di kolom chat. Ya, silakan untuk bisa langsung ya klik linknya nanti insya Allah akan ada admin yang memfollow up-nya. Wah, insya Allah. Terima kasih Ibu Erma Hidayati sudah ikut wakaf dari WPI ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita coba buka satu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Zainal Mutakin yang luar biasa hari ini menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Makasih banyak Ustadz, luar biasa Sama-sama. ditemenin kita pada hari ini dan kawan-kawan semua ayah bunda yang Allah hadirkan langsung ya pada kesempatan hari ini orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dengan cara gimana? Dengan cara gabung grup kajian malam. Ya, gabung grupnya. Nanti insya Allah admin akan share informasi-informasi berkenaan dengan kajian malam. Oke. Siap, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ayah bunda semua insya Allah. Berkallah semuanya. Sampai jumpa. Izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustadz dan kasih. Kakak. Semoga Ustaz Barakallahu sehat. lakum. Polini itu nak kerja. Salam sehat-sehat Nasi ibu. masola. Polini itu nasi masola. Ada nomor malu konun. Oke, kita akhir ya. Tiga, dua, satu.